Bangun, bangun. Nggak boleh ngantuk. Ngaji nggak boleh ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Yang ngantuk wudu, yang ngantuk wudu. Nggak boleh ngantuk ngajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-Anfal ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman. Ini kita alhamdulillah diingatkan, dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu. Siapa yang diundang? Orang-orang yang Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang-orang yang Nah, kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, telah dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ya. Syukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini iman tidak dicabut oleh Allah. Amin. Diperkuat oleh Allah, ditingkatkan derajat imannya oleh Allah, dikokohkan iman kita oleh Allah sehingga terbawa ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena musibah yang terbesar, musibah, bencana, bala bencana yang terbesar, mati tidak membawa iman. Itu musibah besar, paling besar. Ini yang harus kita takutkan. Yang harus kita khawatir itu kalau mati gak bawa iman. Itu yang harus kita khawatirkan. Kenapa kalau orang mati gak bawa iman? Waduh, bahaya. Dari mulai dia mati terus mendapatkan siksaan dari Allah. Di akhiratnya dimasukkan ke dalam neraka Allah dan kekal di neraka selama-lamanya disiksa oleh Allah. Na'udzubillah min. Oleh karenanya kita jangan bosan-bosan memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il. Minta kepada Allah, minta husnul khatimah. Nikmat yang paling besar itu husnul khatimah. Apa artinya kita kaya di dunia, banyak harta, berlimpah ruah, tapi matinya nggak bawa iman? Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dijadikan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan keimanan ini terus menerus hingga datangnya ajal. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah apa? Kata Allah, atiullaha wa rasulahu. Atiullaha wa rasulahu. Kalian harus taat kepada Allah. Ciri orang yang beriman itu taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas orang mukmin. Harus taat, ya, atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan oleh kita. Kalau kita ngaku orang mukmin, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Itu sifat orang mukmin. Ya. Kata Allah, atiullaha wa rasulahu. Taat, ngagugu. Si ngagugu ke Allah. Saha nu nyaah teh saha? Allah. Makhluk nupang nyaah-nyaahana teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira na anu nyaah ka urang rek nyilakakeun, rek nyalametkeun. Tah Allah teh rek nyalametkeun urang, Rasul teh rek nyalametkeun urang. Naon nu diparentahkeun ku Allah jeung Rasulna eta teh matak salamet lamun ku urang dipidamel. Naon nu dilarang ku Allah eta teh matak cilaka lamun ku urang
damel. Sok gugu parentah Allah. Cik Allah kudu tobat. Da urang sok ngalakonan dosa. Tong haban wae dina dosa, buru-buru tobat. Cik Allah kudu syukur ke Allah. Cik Allah kudu sabar. Cik Allah kudu ridho. Cik Allah kudu ikhlas gitu. Ya. Cik Allah kudu sholat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ikuti, taati. Jangan wala tawallau anhu. Yang keduanya, jangan berpaling dari perintah Rasul. Jangan berpaling dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan punya anggapan, wah pendapat saya lebih benar, pendapat saya lebih sukses. Justru pendapat kita ini harus ikut kepada pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan punya anggapan kalau saya begini, wah itu pasti sukses. Ternyata menyalahi aturan Allah dan Rasul. Jangan, nggak ada kesuksesan kecuali pada aturan Allah dan Rasul. Baru sukses, meraih sukses. Orang akan sukses hidupnya dunia dan akhirat kalau dia melaksanakan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Selagi dia menyalahi aturan Allah dan Rasul, pasti hancur. Wah saya kalau nggak nipu, nggak maju, hancur. Nggak lama nanti hancur. Andai kata iya dia itu di dunianya sukses, di kuburnya disiksa, di akhiratnya disiksa. Wah saya kalau nggak ngerentenkan ini saya nggak bakal kaya. Iya sekarang, tapi di kubur sudah disiapkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ya, taati perintah Allah, taati perintah baginda Rasulullah. Nanti anak-anak ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lakukan. Meskipun rasanya berat, aduh sholat ini berat, laksanakan. Ya, ngaji ini berat, aduh haroream ngaji teh, laksanakan. Ini perintah Allah dan Rasul. Thalabul ilmi ini perintah Allah dan Rasul. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Cari oleh kamu ilmu yang bermanfaat, ilmunya Allah dan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kapan mencarinya? Minal mahdi, timimiti di ais, dari masa kecil, dari umur 7 tahun sudah disuruh belajar kita. Anak-anak kita ajak ngaji, anak-anak kita bawa ke pengajian. Yoma aika Karang Setra dibawa, Arika kebun binatang budak dibawa, ka Pangandaran dibawa, nah ka pengajian ditinggalkan. Hadas, kata Taman Safari dibawa budak teh. Bilih tetepang jeung gajah, bilih tetepang jeung monyet, kade urang. Ini perintah Rasulullah, taati perintah Rasul. Kalau ingin di antara perintah Nabi itu belajar, mencari hadir di majlis itu perintah Rasul. Ini kita diperintah atiullah wa rasulahu. Taati perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ingin sukses, ini amanat dari Allah, wasiat dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Hati-hati ya. Perintah Rasul diantaranya thalabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi. Dari mulai kita di ais ilallah sampai di pais. Apa di pais itu? Meninggal, dibungkus. Isi hayang eureun ngaji, kudu siap dibungkus di luhur teu handap. Anak-anak siap dibungkus dari atas diikat, kakinya diikat. Siap? Boleh, mati dulu. Di mana geus eureun ngareng hapek teu ngaji. Hayang teu ngaji, kudu siap eureun. Sadiap dan ngarehap. Ulah. Ngerti ya? Terus berjuang terus. Dan memang itu godaan setan dan nafsu. Haroream. Tong digugu lawan terus. Terus istiqomah memperjuangkan perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah. Laksanakan terus, perjuangkan terus. Atiullah wa rasulahu. Taati Allah dan Rasulnya.
Kemudian Allah mengingatkan wala tawallau anhu, jangan berpaling dari perintah Rasul. Jangan sampai kita tidak ikut perintah Rasul. Cek Rasul ngaji kedeui we, ulah kitu. Laksanakeun. Jangan menyalahi perintah Rasul. Cek Rasul tobat. Kita banyak dosa, tobat kepada Allah. Jangan nanti aja tobatnya udah tua, jangan. Karena atiullaha wa rasulahu, ini tuh perintah Allah. Kita orang mukmin, bukan orang kafir kita ini. Maka ada tugas dari Allah. Orang mukmin harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang mukmin. Tugas orang mukmin harus seperti itu. Cek Rasul kudu tutupan orang, tutup aurat. Ya, awewe tutupan aurat dan diperintahkan ku Allah jeung Rasulna. Ya, lamun kitu mah jelema kafir, muka-muka aurat meujeuh da jelema kafir. Urang mah wayahna jelema iman kudu nutupan karena kewajiban ti Gusti. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lakukan. Kalian harus baik santri-santri sama orang tua, ya wajib baik. Itu taat kepada Allah dan Rasul. Baik dengan tetangga, sifat baik, akhlak baik, itu taat kepada Allah dan Rasul. Dan diperintahkan oleh Allah punya sifat baik, akhlak baik, itu perintah Allah dan Rasul. Ikuti. Harus dermawan, harus ikhlas, jangan sombong, harus tawadhu, jangan punya sifat dengki, jangan punya sifat hasud, ya, jangan ujub, jangan kikir. Itu apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang oleh Allah itu tugas orang mukmin harus seperti itu. Baru nanti sukses, ya, hidupnya akan bahagia. Kunaon orang bahagia tengagugu ke Allah dan tengagugu ke Rasul. Cek Rasul ulah ngarentenkeun der ngarentenkeun. Cek Rasul ulah ngupat der gawe tukang ngupat unggal poe. Cek Rasul ulah ngawado der ngawadul. Cek Rasul ulah nipu der nipu. Cek Rasul ulah ngahina batur der ngahina batur. Matak susah hirupna. Moal aya kebahagiaan moal. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok gugu gerak perintah Allah jeung Rasul, hirup bakal bahagia. Hirup bakal bahagia. Itu bahagia itu bukan dengan harta. Berapa banyak orang yang kaya hidupnya nggak bahagia. Tapi kata bisa sare di imah, sarena kudu dina mobil, kukurilingan we dina mobil, kakarang bisa hees. Padahal beungar, aya urang mah keur ngaji ge hees. Bakatiku senang dah hatena. Bakatiku sangat tenang hatinya sampai-sampai lagi ngaji ngantuk. Coba loba jelema lamun jelema keur loba kasusah kumaha rek tibara hees mah. Wah tiba bingung susah. Jelema bakatiku tenang hatena nya di pangajian teh hees we. Tapi kanunutan. Eta teh bakatiku ketenangan adalah dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, dari mana ketenangan hati? Kalau taat kepada Allah dan Rasul, itu adanya ketenangan hati. Ketenteraman hati itu kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, baru ada ketenangan hati. Tentram hati kita, damai hati kita ketika kita taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya itu aja. Atiullah wa rasulahu. Perintah Allah. Yang kedua larangan Allah, wala tawallau anhu, wala tawallau, kalian jangan berpaling dari perintah Allah dan Rasul. Ikuti perintah Allah dan Rasul. Jangan mengikuti kepada perintah selain Allah dan Rasul. Siapa saja yang melindah kita tapi bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, jangan kita ikuti. Harusnya seperti itu orang yang mukmin. Rek saha wae nu nitah ka urang, lamun eta pasalia jeung Allah jeung perintah Allah jeung Rasul tong digugu. Kudu nanti kitu. Rek saha wae nu nitah ka urang. Perintah ieu teh pasalia jeung perintah Allah jeung Rasul tong digugu. Itu kudu teh eta jalma mukmin. Wala tawallau anhu. Jangan kalian berpaling ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berpalingnya? Bi mukhalafati amri.
dengan menyalahi perintah. Tidak ikut kepada perintah Nabi. Cek Rasul ka masjid angke deui we. Cek Rasul salat duha ke deui we. Cek Rasul tahajud ke deui we. Tungtungna bahagiana ke deui we. Rek hirup gunang bahagia teh dingkekeun we ku Allah da mane masuk ngengke kana perintah Allah. Ya, sok laksanakeun. Terutama yang wajibnya ya. Meninggalkan yang haramnya. Ikuti taati Allah dan Rasul dan jangan berpaling dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tasma'una al-Qur'an wal mawa'idha. Sedangkan kalian ini mendengar kepada Quran. Alhamdulillah kita dengar Quran. Ya, nasihat-nasihat Quran kita dengarkan tiap hari. Alhamdulillah, bersyukur kepada, berterima kasih kepada. Berterima kasih, harus berterima kasih, harus gembira hati kita. Hati kita harus Alhamdulillah Allah mudahkan untuk datang ke pengajian, mendengarkan nasihat Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti perintah-perintah Al-Quran. Kita dapat menyimak nasihat-nasihat Nah itu diantaranya ya. Ingatkan nih ayat ini biar diingat-ingat oleh kita. Ya, agar kita hidup bahagia. Kita hidup kurang bahagia gitu karena tidak taat kepada Allah dan Rasul. Oh, balangsak hirupna jelema teu taat ka Rasul mah. Hirupna bakal ageus moal berkah. Di mana hirupna jelema teu taat ka Allah jeung Rasul. Sok rumah tanggana awet rajet. Geus awet rajet teh. Itu nya pokok awet tapi pase awet rumah tangga teh. Tidak ada keharmonisan rumah tangga. Anakna teu balagur, salaki teu bager, pamajikan teu bager. Ageus we. Ruksak rumah tanggana. Hartana teu berkah. Boga harta teh teu berkah lain dipakai ibadah. Kenapa? Karena tidak ikut kepada Allah dan Rasul. Itu penyebab utamanya. Dicabutnya keberkahan di dunia ini kalau kita tidak ikut kepada Allah dan Rasul. Urang teh kudu nyaah ka pundut. Ieu mah ngewa ka batur. Kudu nyaah ka batur teh. Ieu mah kakah ngewa ka batur teh, ngagogoreng batur. Ulama-ulama disalahkeun. Ulama Allah disalahkeun. Innalillahi. Asa pangbenerna we manehna sorangan, sawarga teh nu manehna. Ngagogoreng ulama, ngagogoreng para wali. Naudzubillah min. Hati-hati ya. Atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu. Tasih pegang ini perintah Allah. Ini adalah prinsip hidup. Prinsip hidup itu, pegangan hidup itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Eta prinsip hidup mah. Prinsip hiduplah eta, pegangan hidup mah. Lamun hayang akarak bahagia geura sok sanajan beas, duit, tapi lamun urang taat ka Allah jeung Rasul, tenang hidup urang. Tenang hidup urang. Ya, bahagia hidup kita, andai kata. Ya, hari ini kita nggak punya uang, hari ini kita nggak punya beras, tapi kita taat kepada Allah dan Rasul, tenang hidup kita, bahagia hidup kita. Kenapa? Karena berkah taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul, dicabut kebahagiaan oleh Allah. Hidupna dengan susah jeung susah we. Duit boga, imah aya, beas aya, segala aya. Susah keneh we hidupna teh. Deui pagi jika susah. Ku sabab teu taat ka Allah jeung Rasulna. Wala tawallau anhu, kalian jangan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tasmaun, kalian telah mendengar Quran. Ikuti apa yang dikatakan Quran. Ikuti apa yang dinasihati Quran. Itu kalian mendengarkan itu, harusnya kalian mentaati atas perintah Al-Quran. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kata Allah, kalian ini jangan seperti orang-orang yang beriman. Kalian jangan seperti orang-orang yang berkata mereka kami semua mendengar, padahal hakikatnya mereka tidak mendengar. Siapa? Orang-orang munafik. Ya, mereka mendengar nasihat-nasihat, tapi hakikatnya mereka tidak mendengar. Bagaimana? Mereka
mendengarnya tidak dengan merenungkan, menerima nasihat. Itu akhlaknya orang-orang munafik. Orang munafik dia dengar-dengar, tapi dia tidak ikut, tidak taat atas nasihat yang ia dengar. Itu kelakuan orang-orang munafik. Jangan, orang mukmin jangan seperti orang-orang munafik. Sifat orang munafik itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tidak mau merenungkan nasihat, dia tidak mau menerima atas nasihat, tidak mau melaksanakan nasihat. Itu kelakuan orang munafik. Ada orang nu ngaji kudu beda jeung nu teu ngaji. Nu ngaji kudu beda jeung nu teu, kudu leuwih bager, kudu leuwih soleh, kudu leuwih bener. Gitu kudu nama. Lamun jelema tara ngaji gede wadul, meujeul da tara ngaji. Kade ieu mah osok ngaji gede wadul keneh. Ade nya kudu beda. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kata Allah, tidak mendengar. Secara zahir memang dia mendengar, tapi hakikatnya dia tidak mendengar. Kenapa? Karena dia tidak mau merenungkan nasihat. Karena dia tidak mau menerima nasihat. Ya, tidak mau berubah, tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Kardos. Nah, itu diantara larangan Allah. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ya. Jadi orang yang beriman jangan mengikuti kelakuan orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Mereka mengaku dirinya berkata mendengar, padahal mereka sebenarnya tidak mendengar. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau nerima nasihat. Dianggap nanti radio butut, nasihat teh. Ukur asup celikat tuh keluar celikenca, tidak ada keinginan untuk berubah. Itu orang-orang munafik.